Halo Sobat Pembelajar, ketemu lagi dengan Gosekso dalam podcastku Pengetahuan dalam Genggamanku. Dalam episode kali ini kita akan berbicara tentang kata bersama Mbak Yuni Widya Iswara Madya, Kementerian Keuangan, Pusdikat Keuangan Umum. Bagaimana kabarnya Mbak Yuni hari ini? Alhamdulillah baik, Mas. Oh iya. Berbicara tentang kata bahasa Indonesia. Setelah episode sebelumnya kita berbicara tentang huruf ya, tentang huruf dengan aturan yang sudah baru, bukan lagi EYD kan gitu ya. Apa itu namanya, Mbak? UEB, Mas. UEB ya. Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, setelah kita berbicara tentang huruf, maka kita berbicara tentang kata. Nah, dari kata ini kira-kira apa yang menarik untuk dibicarakan Mbak Yuni? Iya, oke. Jadi kata ini, Mas, dalam bahasa Indonesia itu dibagi menjadi dua ya. Ada kata dasar, ada kata berimbuhan. Nah, yang sering kali, dan ini sangat menarik, Mas, untuk kata berimbuhan itu sering kali kita tidak menyadari kalau kita itu membuat kesalahan dalam menuliskan kata berimbuhan. Ada kata-kata tertentu ya yang berawalan dengan huruf tertentu yang ketika diberi imbuhan itu bentuknya menjadi lain daripada yang lain. Contohnya kayak apa itu? Contohnya misalnya gini, kata kerja yang berawalan dengan konsonan K, T, S dan P, misalnya KTSP. Ya, KTSP, Okay. KPTS, KSPT boleh dibolak-balik ya. Berarti kalau biar teman-teman podcastku hafal ya, berarti kata siapa gitu, KT siapa, nah KTSP gitu. Oke. KT siapa? Oke. Lebih gampang mengingat ya. Jadi Iya. empat konsonan itu kalau ketemu dengan awalan me, ya, jadi 4 konsonan itu luluh, Mas. Luluh. Hilang Oke. dari kata tersebut. Kalau K jadi apa? Kalau K jadi misalnya me ditambah dengan kata kombinasi kan menjadi mengombinasikan. K-nya hilang, me-nya berubah menjadi meng. Nah, itu yang kerja mengerjakan. Oke, konsumsi mengonsumsi. Oke, Ya, nice. itu ya. Jadi itu seringkali ketika kita menulis entah itu naskah dinas, entah itu karya tulis atau apapun, itu seringkali kita tidak menyadari kalau yang kita tulis itu salah. Mengkonsumsi. Mengkonsumsi. Padahal mengonsumsi. Oke. Itu K. T Misalnya taat. Nah, ketemu dengan menjadi menaati. Oke. Lulus berarti gue nih. Biasanya itu mentaati, ya iya. kan? Padahal itu salah. Oke, berarti selama ini salah saya gitu ya. Bagaimana Sobat Pembelajar? Apakah salah seperti saya atau sudah benar dengan kaidah UEB ini? K sudah, T sudah, S. Oke. Sapu. Ketemu dengan menjadi menyapu. Oke. Ya kan? S-nya hilang, me-nya berubah menjadi Gitu, berarti gitu ya. Semua itu berarti semua tanpa terkecuali ya. Semua tanpa terkecuali. K, T, S, P sekarang. P, pukul. Menjadi memukul. P-nya hilang, me-nya berubah menjadi mem. Tapi kaidah ini tidak berlaku kalau setelah KTSP ada konsonan lagi. Oke, contohnya kayak apa itu? Contohnya misalnya transfer. Setelah T ada R. T dan R itu kan dua-duanya konsonan tuh. Bukan mentransfer, melainkan mentransfer. Jadi T-nya tetap utuh. Oke, dia konsonan ketemu konsonannya jadi kuat dia. Dia nggak luluh. Tapi kalau konsonan nggak ada temennya, luluh. Gitu ya. Sobat Pembelajar, ngapalinya gitu deh gitu. Kalau misalnya konsonan ada temennya nggak luluh, tapi konsonan sendirian di ujungnya tidak ini, maka dia luluh. Nah, gampang kan? Jadi asik ini ternyata belajar. Tapi kenapa saya baru tahu sekarang ya? Setelah kita berbicara kata tadi ada imbuhan, apalagi yang kita mau bicarakan di sini, Mbak? Ya, ada beberapa lagi, Mas, yang mau kita bahas. Ada bentuk ulang, kemudian ada kata majemuk, ada kata depan, dan lain-lain, masih banyak lagi. Kita mulai dari bentuk ulang dulu. Oke. Kata ulang ya. Bentuk ulang atau kata ulang. Oke. Ya. Itu kayak apa sih? Bentuk ulang itu
kata yang diulang, jadi pengulangannya bisa sama persis dengan kata tersebut, bisa juga bentuknya berbeda. Cara menuliskannya adalah dengan diberi tanda hubung di antara unsur-unsur kata tersebut. Misalnya anak-anak itu ya nggak boleh ditulis anak 2 ya, tapi anak tanda hubung anak lagi. Kemudian ada juga yang bentuknya berbeda, misalnya mondar mandir itu kan bunyinya berbeda ya. Yang kata pertama mondar, kata kedua mandir, ini juga merupakan kata ulang, Mas Ekso. Saya pikir kata ulang itu sama, makan gitu. Ya, tidak selalu sama. Serba serbi, pulang pergi, lauk pauk, porak poranda. Nah, itu juga kata ulang. Harus dikasih tanda penghubung, tidak boleh dikasih angka 2 gitu. Bapak 2, ibu 2 itu nggak boleh. Kalau bapak 1, ibu 2? Nah, itu boleh katanya. Boleh katanya ya. Jadi sobat pembelajar begitu ya, kata ulang. Kita sudah berbicara tentang kata ulang. Berikutnya kita berbicara tentang imbuhan, ya kan? Kayak apa sih imbuhan tuh, Mbak? Kok saya nggak ngerti ya gitu. Jadi ini selain kaidah yang KTSP Luluh tadi, Mas, ada juga aturan terkait dengan kata berimbuhan ini. Nah, kata majemuk atau gabungan kata yang kata dasarnya ditulis terpisah, ya, kalau diberi awalan saja, imbuhan yang ada di depan saja, atau hanya akhiran saja, akhiran itu imbuhan yang ada di belakang, itu penulisannya tetap dipisah. Misalnya sebar luas, itu kan sebar spasi luas. Kalau mendapat awalan me saja, menyebar luas, itu me-nya melekat dengan kata sebar menjadi menyebar, kemudian luas tetap dipisah, nggak disambung. Kalau menyebarluaskan. Nah, kalau menyebarluaskan dapat imbuhan di depan dan di belakang sekaligus, baru dilebur atau dirangkai semua jadi satu. Jadi gitu ya, sobat pembelajar ya, sangat jelas sekali tentang kata berimbuhan. Nah, kata ulang sudah, kata berimbuhan, terus kemudian tadi apa namanya? Kata yang pertama adalah kata dasar. Nah, menarik lagi nih, kita akan berbicara tentang kata. Masih ada beberapa yang pengen disampaikan Mbak Yuni nih kayaknya. Setelah kata berimbuhan, apa ini Mbak yang perlu teman-teman pembelajar, sobat pembelajar ketahui dari kata ini? Ya, ada yang disebut dengan kata depan atau preposisi. Ya, preposisi itu ada di kedari yang sering kita pakai ya. Nah, kata depan ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya karena ini menunjukkan posisi atau menunjukkan arah ya. Misalnya di mana, di kantor, di kantin, di rumah, di sekolah. Itu penulisannya antara di dengan kata berikutnya itu harus dipisah karena di merupakan kata depan. Yang disambung nggak ya, apa contohnya? Nah, di yang disambung itu disebut dengan awalan, merupakan awalan dari kata kerja pasif. Misalnya diambil, dimakan, dipukul, dimarahi, ditandatangani, dibahas, didiskusikan. Nah, itu awalan ya. Setelah di itu kata yang mengikutinya adalah kata kerja. Berarti itu disatukan gitu. Disambung nulisnya. Tapi kalau dia sebagai kata depan harus dipisah. Di kantor, di rumah, di kantin, di sekolah, menunjukkan tempat gitu. Betul, ya. Itu tadi sudah sobat pembelajar. Lebih clear lagi. Nah, kemudian kita setelah berbicara kata depan nih Mbak Yuni, apalagi yang perlu sobat pembelajar ketahui supaya lebih jelas lagi dalam membuat aturan PUEB ini? Berikutnya ada singkatan dan akronim, Mas Ekso. Singkatan itu bisa berupa singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, ataupun pangkat ya. Jadi kalau nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat itu disingkat, harus
ikuti tanda titik pada setiap huruf atau setiap unsur dari singkatan itu. Di setiap huruf? Oke. Di setiap huruf yang disingkat ya. Misalnya nih, Agus Hekso Pramudiono. Agus Heksonya mau disingkat A dan H-nya disingkat, berarti setelah A harus ada titik, setelah H harus ada titik lagi gitu. Jadi kalau nama saya Pramudiono diganti Nasution jadi AH Nasution. Betul. A titik H titik Nasution. Wah, gitu ya. Betul. Saya pikir itu gelar depan gitu ya. Ternyata nama boleh disingkat ya. Nama boleh disingkat. Boleh disingkat. Nah, selain nama yang disingkat, gelar itu juga bisa disingkat. Aturannya kayak apa itu, Mbak? Nah, gelar itu di setiap unsurnya juga sama diberi titik ya. Misalnya saya sarjana sastra. Itu gelar belakang ya. Berarti singkatannya adalah S titik. Nah, tapi di belakang nama sebelum gelar harus ada tanda koma. Nah, itu bedanya. Kalau tidak diberi tanda koma, berarti singkatan itu nama juga. Singkatan nama, bukan singkatan gelar gitu. Itu bedanya antara singkatan gelar dan singkatan nama. Nah, antara gelar satu dan gelar berikutnya dikasih koma lagi apa? Dikasih koma untuk memisahkan. Jadi misalnya kayak saya kan gelarnya di belakang semua tuh 2 Mas Ekso, SSMSI. Berarti cara nulisnya adalah Sri Wahyuni, S titik, M titik, SI titik. Oh, SI-nya jadi satu. SI-nya jadi satu dengan S kapital, I kecil. Kemudian diakhiri tanda titik. Jadi setiap unsur gelar diberi titik. Untuk memisahkan gelar satu dengan gelar yang lain diberi koma. Ya, jadi gitu. Penyingkatan nama sudah jelas. Kemudian gelar diawali dengan koma, kan gitu ya. Diawali dengan koma, kemudian gelar. Jadi Agus Hekso Pramudiono, koma S titik E titik koma M titik SC gitu. Oh, titik gitu ya. Jadi saya tahu. Jadi nggak lebih jelas lagi. Nah, setelah kita ngomong singkatan atau akronim ini, nah, maka sobat pembelajar tentunya perlu tahu lagi hal lain selain singkatan dan akronim dalam kata ini. Apa ya kira-kira yang perlu sobat pembelajar ketahui, Mbak Yuni? Ya. Itu tadi kan singkatan nama ya. Ada singkatan nama instansi, nama lembaga misalnya ya, yang di LAN misalnya. LAN ya, yang diambil dari huruf awal dari tiap kata atau tiap unsurnya. Itu disingkat tanpa tanda titik. LAN tanpa titik. Nah, itu bacanya bukan LAN melainkan LAN ya. Itu yang disebut akronim. Jadi dibaca seolah-olah sebagai suatu kata. Saya ada pertanyaan ini. Kalau misalnya saya menyingkat Kementerian Keuangan, harusnya apa? Kemkeu atau Kemenkeu? Singkatan yang formal saat ini ya berdasarkan peraturan ya yang berlaku di Kementerian Keuangan adalah Kemenkeu. Kemenkeu. Ya, gitu. Kemudian Menteri Keuangan itu Menkeu. Nah, karena saya beberapa kali berhubungan dengan kementerian-kementerian itu ada yang menyingkatnya cuman Kem gitu aja. Jadi misalnya kalau nggak salah itu Kemenlu gitu disingkatnya Kemlu. Di dalam singkatan resminya Kemenlu itu Kemlu. Tetapi apakah itu bisa dibenarkan atau memang karena kebiasaan atau memang harus dibetulkan itu kalau kayak gitu? Iya. Kalau nomenklatur organisasi atau unit kerja itu kan biasanya ada peraturan yang berlaku formal ya. Tempat kita itu ada peraturan Menteri Keuangan nomor 136 tahun 2018 tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, di sana diatur singkatan dan akronim nama unit organisasi dari mulai Kementerian Keuangan sampai dengan nama unit eselon 4. Eselon 4-nya. Nah, ini menarik nih Mbak Yuni. Kalau misalnya di dalam nomenklatur itu diatur, bolehkah menabrak Bu Ebi? Ini kan aturan umum ya kan, aturan khusus yang di bawahnya. Apakah secara aturan perundangan kan tidak boleh nih nabrak di atasnya. Ini kalau misalnya terjadi seperti itu harus diapakan itu? Nah, gini, WEBI ini kan ditetapkan dengan peraturan menteri. Ya, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebenarnya sih kalau tabrakan mungkin enggak ya, tapi secara spesifik. Secara tidak lazim aja sebenarnya. Nabrak sih enggak. Secara spesifiknya punya aturan yang berlaku khusus internal Kementerian Keuangan. Nah, berarti ini yang harus kita ikuti. Oke, jadi gitu ya Sobat Pembelajar. Kita sudah membahas banyak hal. Nah, ini bagian terakhir yang akan dibahas Mbak Yuni kayaknya tentang angka dan bilangan ya. Nah, betul. Tentang angka dan bilangan ini apa yang harus kita ketahui? Apa yang perlu Sobat Pembelajar ketahui di sini? Jadi ini penggunaan atau pemakaian atau penulisan cara penulisannya ini Mas Ekso yang harus tepat ini ya, karena itu ada aturannya juga ya. Jadi angka itu dalam bahasa Indonesia ada 2 macam. Ada angka Arab. Ya, angka Arab itu angka biasa 1, 2, 3 sampai 9. Kemudian ada angka Romawi. Arab dan Romawi. Nah, angka Romawi. Ini penggunaannya juga masing-masing berbeda. Kaidahnya adalah kalau bilangan atau angka itu ya, di dalam teks kata 1 atau 2 kata, nah itu ditulis dengan huruf. Jadi nggak perlu angka dan huruf sekaligus, ya cukup hurufnya saja. Misalnya 1 berarti SATU gitu ya, tanpa angka 1. Tidak perlu 1 dalam kurung SATU, enggak ya? Perlu, cukup SATU saja. Kemudian kalau jumlah katanya lebih dari 2, misalnya 3 kata, 150 itu kan 3 kata. Nah itu baru ditulis dengan angka 150 gitu. Kaidahnya seperti itu. Nah, tapi ada perkecualian ya. Misalnya dalam peraturan perundang-undangan, kemudian dalam akta, akta kelahiran, atau kemudian tanda terima pembayaran, kwitansi. Nah, itu biasanya atau dokumen-dokumen keuangan itu ditulis dua-duanya, baik angka maupun huruf, karena di sana ada tujuannya adalah untuk meng-cross-check kebenaran di penulisan angka itu. Jadi meyakinkan bahwa itu benar-benar tidak salah penulisannya gitu. Betul, seperti itu. Seru ya kita belajar PUEBI tentang kata. Itu tadi Sobat Pembelajar, pertemuan kita dalam podcastku kali ini. Singkat tetapi padat, berisi dan menambah khasanah budaya kita tentang kata sesuai dengan PUEBI. Kita akan ketemu lagi dalam podcastku yang akan datang dalam suasana masih berbahasa Indonesia ya. Tentunya akan seru ya. Kita tunggu saja. Sampai ketemu lagi dalam podcastku Pengetahuan dalam Genggamanku.